Ekonomi cuma satu, data, fakta, logika. Ya kan nggak bisa kita nyalahin orang cuma sekedar kamu tahu apa sih, kamu kan cuma S2, saya S3, seolah-olah mengatakan dirinya hebat banget gitu. Pak Presiden harus mengatakan bahwa kita mendapatkan warisan ekonomi yang tidak baik-baik saja loh. Kasih saya waktu, bukan cuma ke pasar lantas dibilang ekonomi kita baik-baik saja. Ini kan lucu gitu loh. Akhirnya berarti harga produk akhirnya consumer goods itu pasti naik gitu. Nah kalau mereka in general naik semuanya, maka akan terjadi inflasi. Perdebatan soal kondisi ekonomi Indonesia belakangan ini memanas. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kritik para ekonom sebagai upaya menakut-nakuti publik. Bahkan salah satu ekonom yang disebut adalah Ferry Latuhihin. Di sisi lain, sejumlah analis memperingatkan bahwa adanya tekanan ekonomi global mulai dari perang di Iran akibat serangan Amerika dan Israel yang kita belum tahu kapan akan berakhir, lonjakan harga minyak, hingga potensi pelemahan rupiah. Pertanyaannya, apakah ekonomi Indonesia benar-benar sekuat yang diklaim oleh pemerintah atau justru ada resiko yang belum diantisipasi? Kita akan membahasnya secara terbuka bersama ekonom Profesor Ferry Latuhihin di Open Minded One-on-One Diskursus Network. Sudah bersama kita seorang ekonom dan pengamat pasar modal yang sering kita lihat wajahnya di layar-layar podcast, Profesor Ferry Latuhihin. Terima kasih Prof sudah hadir. Terima kasih undangan kami. Terima kasih undangannya Mas Alan. Kita ingin ngobrol dalam situasi di luar sana perang sedang berkecamuk, tetapi sebenarnya penting juga kita melihat di dalam negeri apa yang secara ekonomi bisa kita baca untuk memandu kita, terutama masyarakat secara luas. Tapi sebelum masuk ke situ, saya ingin tahu dulu, Prof, Ferry ini kan dari Erasmus ya, dari Belanda ya, sekolahnya ya. Iya, betul. S1, S2, S3 di sana ya, Prof. Iya. Nah, kemudian mengapa ini saya perlu tanyakan, karena belakangan kan nama Prof Ferry Latuhihin kan disebut sama Menteri Keuangan Purbaya nih, soal analis atau soal pengamat-pengamat yang dianggap tidak patriotik atau apapun lah itu ya. Sebenarnya apa yang sungguh ingin Prof Ferry sampaikan kepada pemerintah, katakanlah kritik atau mungkin masukan atau apa, sehingga Menteri Keuangan sampai bereaksi sedemikian rupa, Prof? Gini, saya ngeritik sih sebetulnya bukan Purbaya sebagai person ya, tapi sebagai Menteri Keuangan. Itu beda loh, kan ya. Sebagai person kan saya sama-sama dia di Dana Reksa dulu ya, 26 tahun yang lalu ya. Sebelum akhirnya saya ke BII, dia masih di Dana Reksa. Jadi itu dibedakan. Nah, sebagai Menteri Keuangan, tentu yang saya pantau adalah kebijakannya. Ya, walaupun kawan sebenarnya ya. Walaupun kawan, ini kan beda nih urusan kawan sama urusan ekonomi, ya kan ya. Nah, yang pertama saya kritik adalah bagaimana pada waktu bulan September dia diangkat menjadi Menq, dan pada saat itu bank-bank kelebihan likuiditas, ya. Di mana Andis Berslun pada waktu itu setahu saya jumlahnya sampai 2.735 triliun, tapi dia menarik sal dari BI, lantas memindahkannya ke Himbara dengan alasan ya di BI nggak dapat bunga, ya kan? Nah ini kan sesuatu yang salah. Bank lagi kelebihan likuiditas, kok Anda tambahkan likuiditas gitu cuma untuk mendapatkan uang gitu kan, berbungalah asal itu kan. Nah itu udah dia salah, ya kan? Dia bilang katanya dengan alasan untuk menurunkan suku bunga. Lah orang dikasih bunga murah juga nggak mau ngambil kok, ya kan? Karena outlook ekonomi tidak baik-baik saja, gitu kan ya. Jadi bukan masalah berapa tinggi atau berapa rendah ekonomi, suku bunga. Tapi saya misalnya sebagai debitur dari bank, saya minjam uang kan kalau saya lihat ekonomi ini lagi cycling up, ya kan ya. Ini lagi booming semua nih ya, pertumbuhan naik, ekspor naik, ya kan. Nah, saya ada alasan dong untuk ke bank minjam duit untuk ekspansi.
Nah ini nggak ada gitu loh ya, walaupun dia kucurin kredit, dia tambahkan likuiditas 275 triliun kan akhirnya di ujung jalan itu Bang Saiman itu dia tarik lagi kalau nggak salah 175 apa 125T ya kan ya. Nah ini kan sama sekali membingungkan bank ya kan, bagaimana mengatur cash flow-nya kan gitu ya. Nah saya serang dia tuh dalam hal kebijakan, bukan personnya, saya nggak pernah ada masalah gitu karena. Yang kedua, dia juga pada waktu itu gembar-gembor pada waktu diangkat, saya hebat, saya jago, ya kan? Ya kan sebelum akhir tahun itu September kan ya, nanti ekonomi akan tumbuh 6%, 7%, 8%, 9%, and so on tiap tahun selama ya jelas selama gue jadi Menkyu gitu kan ya. Tapi ternyata kan at the end of the day tiba-tiba akhir tahun Moody's mendowngrade outlook kita, ya kan? Jadi negatif dari stabil, ya kan? Disusul oleh Fitch, ya kan? Yang juga ikut-ikutan mendowngrade, ya kan? Loh, gimana mau bilang ekonomi akan tumbuh 6% kalau outlooknya aja di downgrade dari stabil ke negatif, gitu loh ya. Nah kemarin juga muncul berita dari OECD bahwa OECD menurunkan ekonomi kita pertumbuhannya ke 4,8%. Tidak seperti dia yang gembar-gembor Purbaya bilang akan 5,5% dan 6% tanpa alasan, ya kan? Cuma sekadar bilang aja gitu kan. Diproyeksikan sama OECD 4 itu pun masih terlalu optimistis menurut saya ya. Dengan kondisi oil shock ya kan, nanti ada El Nino ya kan yang ganas yang namanya El Nino Gozira. Tapi terlepas dari itu, apa yang Purbaya gembar-gemborkan misalnya juga seperti indeks harga saham gabungan ya kan, itu akan ke 10.000 to the moon ya kan. Ternyata kan gak lama kemudian saya udah bilang ini bubble, dan akhirnya kan jebol ke 7.000, ke bawah 7.000 bahkan ya kan ya. Nah ini semua tidak terbukti apa yang dikatakan oleh Purbaya karena kembali lagi tidak ada alasannya untuk mengatakan ekonomi kita baik-baik saja, apalagi sampai 6%. Tidak ada alasannya indeks ke 10.000 ya kan. Nah ini semuanya kan yang saya pantau adalah policy-nya, bukan personnya ya kan. Nah tapi kemarin-kemarin tuh muncul berita bahwa dia menyerang saya itu menyerang ad hominem. Bukan membantah argumen saya dengan counter argumen. Menyebut nama. Iya, menyebut nama. Tapi Prof Ferry kan juga menyebut nama Pak Tapi Purbaya dalam konteks polisi. Konteks keuangan ya. Iya, dalam konteks polisi dan dia posisinya sebagai Menteri Keuangan. Nah, ini juga terjadi untuk ekonom Citibank pada waktu itu yang membuat report bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja, sementara dia ngotot ekonomi kita kuat. Ya, ekonomi kita fundamentalnya nggak ada masalah, ya kan? Dia kan S2, kalau saya kan S3 loh. Itu kan bukan jawaban, gitu loh. Menurut Prof Ferry mestinya dijawab dengan substansi yang seperti apa? Kalau iya, substansinya dia harus datang dengan numbers, dia harus datang dengan model, data, fakta, logika. Itu aja, kita ekonom cuma satu, data, fakta, logika. Ya kan nggak bisa kita nyalahin orang cuma sekedar kamu tahu apa sih, kamu kan cuma S2, saya S3, seolah-olah mengatakan dirinya hebat banget gitu. Nah, dalam konteks kebijakan pemerintah dalam situasi yang seperti ini kan terasa bagaimanapun pemerintah terlihat optimistik dalam situasi yang mungkin tidak terlalu baik sebenarnya. Nah, kalau Prof Ferry melihat kebijakan pemerintah dan sikap terutama dalam hal komunikasi politik dalam konteks ekonomi itu mestinya seperti apa, Prof Ferry? Dari awal tuh segini, saya udah bilang ya. Dari awal Pak Prabowo jadi presiden kan selalu mengatakan bahwa ekonomi kita kuat, ekonomi kita sehat, fundamental kita nggak ada masalah gitu kan ya. Yang pada kenyataannya sebetulnya tidak begitu, ya kan? Kenapa tidak begitu? Kita lihat ya pada tahun 2025 ya kan bagaimana tabungan masyarakat itu dari 2019 itu kan di 3 juta turun sampai ke 1 juta. Sekarang mungkin kurang dari setengah juta. Lantas middle class income kita turun dari 57 sekian juta menjadi 47,9 sekian juta. Ya kan turun 9,5 10 juta orang ya kan. Pemudik Lebaran tahun lalu itu drop luar biasa ya kalau nggak salah sampai 24,5% tahun 2025. Nah, data man on man
ada beberapa di semester pertama yang menunjukkan bahwa kita tidak inflasi tapi deflasi. Artinya kan daya beli masyarakat lemah. Nah, tapi dari pihak pemerintah selalu mengatakan ekonomi kita kuat. Padahal seharusnya yang harus dikomunikasikan adalah terutama Pak Presiden harus mengatakan bahwa kita mendapatkan warisan ekonomi yang tidak baik-baik saja loh. Kasih saya waktu. Nah, itu yang paling elegan, ya. Lah, tapi yang kita dengar kan kemudian memang ada jawaban-jawaban, tapi semuanya terkesan optimistik. Apakah ini dalam kerangka menenangkan publik, dalam hal ini menenangkan pasar, atau yang terjadi justru orang ragu-ragu gitu? Ya, masyarakat kan nggak bisa dibohongin Mas Aman ya. Sehari-hari kan mereka bergulat dengan kenyataan hidup yang tiap hari mereka lihat kok saya tidak membaik, malah merasa lebih susah ya kan, karena daya beli jatuh satu ya kan, nyari pekerjaan susah ya kan, orang banyak lari dari formal sektor ke informal sektor. Di mana-mana kita lihat sekarang ada yang dagang cilok, ada yang dagang bakso ya kan, jadi ekonomi kaki lima gitu kan. Nah, ini satu fakta di lapangan yang tidak bisa dibohongin dengan narasi apapun juga, ya kan? Termasuk narasi yang tujuannya untuk melakukan stabilisasi sebenarnya dalam konteks dia wacana. Nggak bisa karena kan semua data transparan, kasat mata, ya kan? Nah, lama-lama yang jadi pertanyaan pada waktu BPS mengeluarkan angka 5,12% pertumbuhan di Q2, 5,04 di Q3, 5,39% di Q4 sampai rata-ratanya 5,11%, tapi di downgrade sama rating agencies. Artinya apa? Data-data yang dirilis oleh BPS itu mereka tidak percaya, Mas. Ya kan ya? Ya intinya gini loh, ngarang bebas loh gitu kan. Kan bisa aja. Buktinya kan outlooknya di downgrade dari stable ke negatif gitu loh. Ya jadi nggak bisa lah dengan narasi. Kan seperti pemerintah kan menyebut misalnya indikator seperti PMI, kemudian penjualan retail, kemudian juga consumer confidence. Ini kan ya kalau melihat data-data ini pemerintah sebenarnya kan menyajikan juga data-data itu. Misalnya kalau PMI manufaktur Indonesia sekitar 50-51, ini masih kurang bagus ya kalau dari sisi. Ya ini udah menuju ke bawah 50 loh yang terakhir data PMI. Ya kan, artinya apa? Ekonomi tidak baik-baik saja, bisa terjadi kontraksi gitu kan ya. Nah ini kan data-data itu kan tidak berdiri sendiri juga ya. Kalau kita mau pakai leading indicator misalnya, bukan pergi ke pasar, mengunjungin pasar seperti yang dilakukan oleh Purbaya. Ya udah tuh pasar rame, ya jelas lah pasar rame ya kan. Kalau nggak rame ya bukan pasar, kuburan kan gitu. Ya kan ya. Nah yang harus dilihat adalah kembali lagi, kalau memang acuan adalah pasar, yang dijadikan acuan adalah omsetnya naik apa enggak. Bukan berapa jumlah orang yang ke pasar kan gitu. Kan banyak gejala rohana, rojali gitu kan. Roh Kudus ya kan. Rojali apa? Jarang beli ya. Jarang beli ya kan. Ya kayak gitu-gitu kan fenomena yang sehari-hari kita lihat gitu kan. Nah, yang kedua ya kan dalam menyusun indikator itu harus lengkap. Misalnya kita mau lihat ke depan bukan cuma PMI tapi sandingkan juga dengan yield curve obligasi kita misalnya ya kan ya. Dengan indeks harga saham gabungan yang merupakan leading indicator based on expectation ya kan ya, macam-macam lah ya, retail juga termasuk penjualan motor, mobil dan segala macam, pemakaian listrik ya kan, itu semua bisa dijadikan leading indicator gitu, bukan cuma ke pasar lantas dibilang oh ekonomi kita baik-baik saja, ini kan lucu gitu loh. Ini kan mana ada sih ekonom kayak gitu. Nah sekali lagi kadang kan mungkin pemerintah ingin memberikan kesan ke publik awam bahwa ini baik-baik saja kok, gak pasar rame dan segala macam. Ya akhirnya kan jadi orang jadi ketawa. Nah itu yang kemudian membuat para ekonom atau para pengamat ekonomi dianggap tidak pro pemerintah dalam konteks kebijakan. Karena metodenya salah, bukan pergi ke pasar tapi omsetnya naiknya pasar. Kan lucu kalau ke pasar ya tiap hari ada aja mama, apalagi mau lebaran nih beli telur. Oke, kalau gitu dalam konteks analisis ekonomi, dalam konteks kebijakan ekonomi pemerintah, apa indikator-indikator yang memang secara clear harus dijelaskan ke publik? Indikator itu udah jelas semua. Pertama adalah pasar, kalau di pasar saham, market kan jebol dari 9.000 katanya 400 sampai ke bawah 7.000, jebolnya parah loh mas.
ya kan selama 6 bulan tuh berapa belas persen tuh selama Purbaya jadi menteri, ya kan. Yang kedua adalah yield obligasi pemerintah, ya dari 6,2% sekarang udah mau loncat ke 7% loh, ya kan. Artinya kan cost of fund-nya mahal gitu kan, artinya risiko preminya kan naik gitu kan ya. Yang ketiga secara kasat mata bagaimana di bulan Januari kita mengalami fiskal defisit 34T, lantas di bulan Februari naik sampai 135,7T, dan sekarang katanya Pak Prabowo lagi piknik ke Jepang untuk pinjam duit 300T dengan jaminan hutan lah apa katanya. Ini kan artinya apa? Kan ini kan udah bukti sama sekali loh, angka-angka yang berbicara bahwa ekonomi kita tidak baik-baik gitu loh. Dalam konteks yang lain, terutama soal utang kita kan tahun ini akan terbebani juga membayar bunga dan kalau Prof Ferry lihatnya seperti apa dengan optimisme pemerintah dalam tanda kutip, tapi data lapangan data pasarnya ya orang tuh sering dibohongin ya, dibohonginnya tuh gini, lihat tuh utang kita aman, jauh dari default. Kenapa? Karena debt to GDP rasio kita cuma 40%, salah satu yang paling rendah di dunia. Loh, memangnya bayar utang pakai GDP? Kan bayar utang pakai revenue yang kita dapatkan dari pajak dan non pajak, ya kan ya. Nah, itu namanya debt service ratio, bukan debt to GDP ratio. Nah, kalau pakai debt service ratio versi Moody's and versi Fitch kita tuh udah 18,7%, Mas. Ya, thresholdnya tuh 20% loh buat mereka. Kalau di atas 20% dengan formula mereka, ya kan, itu bisa di downgrade ratingnya, bukan outlooknya. Sedangkan kalau pakai formula saya itu sekitar 25%, karena tiap orang punya formula ya. Pakai formula ekonom lain malah lebih dramatis lagi, debt service rasionya di atas 45%. Nah, saya bilang ya saya pakai metode saya, ya kan, saya mendapatkan angka 25%. Nah, artinya apa? Dari setiap 100 perak yang kita dapatkan dari pajak dan non pajak, ya kan, plus rollover obligasi kita tuh 25 peraknya untuk bayar utang dan cicilannya, gitu loh ya. Nah, di sini pemerintah harus paham bahwa ukuran yang benar itu bukan debt to GDP ratio. Ya kan, yang benar adalah debt service ratio, yaitu kesanggupan kita membayar hutang, untuk membayar utang dan cicilannya tiap tahun. Apakah ini artinya pemerintah terlalu mengandalkan katakanlah indikator-indikator jangka pendek dalam konteks itu bukan jangka pendek jangka panjang, itu kesalahan ngelihat gitu loh ya, nggak ada urusan sama jangka pendek sama jangka panjang, cuman salah gitu ngelihatnya. Saya kasih contoh. Amerika ya kan itu debt to GDP rasionya di atas 100%, Mas, 110%. Kita cuma 40% kok. Tapi kok kenapa Amerika ratingnya jauh lebih bagus dari kita? Dia triple A loh, sekarang double A lah ya, artinya paling tinggi itu ratingnya. Kita cuma triple B, ya kan. Kalau di atas satu ini non investment grade. Itu kalau debt GDP rasio tuh bisa bikin rancu gitu loh. Loh, kok Amerika bisa double A ratingnya yang tapi kesanggupan membayarnya. Nah, kesanggupan membayarlah itu yang harus dijadikan acuan yang kita sebut DSR, debt service ratio. Oke, sekarang dalam situasi dunia yang sedang berkecamuk perang di Iran dan di beberapa tempat di sekitarnya, ini dalam konteks geopolitik, apa yang disampaikan oleh Prof Ferry ini akan kita sambungkannya di mana, Prof? Misalnya sekarang harga minyak dunia yang naik, di Amerika sudah demo begitu rupa karena luar biasa kenaikannya, sementara kita kan tetap seperti baik-baik saja, Prof nih. Ya, pemerintah tetap dengan hitung-hitungannya ya, dengan kalkulatornya ya. Purbaya bilang kita suntik lagi kalau nggak salah 100T ya untuk subsidi BBM gitu kan. Tapi kan gini, masalah yang sangat krusial adalah dalam kasus naiknya harga minyak akibat perang. Itu industri belinya nggak pakai subsidi loh, Mas. Ya kan? Industri yang berproduksi membuat barang-barang, ya kan, consumer goods, ya, itu nggak pakai subsidi. Nah, kalau mereka kena dengan harga yang tinggi, kayak sekarang misalnya bahan-bahan untuk bikin plastik ya, yaitu proses kimianya ya, itu katanya udah naik sampai 120%. Jadi bahan plastik ini kan dari minyak dari juga crude ya kan? oil, itu semua derivatifnya ya, bahkan sampai ke bahan-bahan pembuatan obat pun begitu katanya. Ini banyak sekali yang namanya minyak. Nah, ini pasti di pass through, dan kalau di pass through ke produk akhirnya, berarti harga produk akhirnya consumer goods itu pasti naik gitu. Nah, kalau mereka in general naik semuanya, maka akan terjadi inflasi kan gitu. Nah, kalau katakanlah
yang ingin disampaikan Prof. Ferry dalam konteks menghadapi geopolitik yang seperti ini, itu mestinya sikap pemerintah dalam mengambil kebijakan seperti apa, Prof? Selain menenangkan publik ya. Gini, udah jelas yang satu ya kan, untuk masyarakat merasa aman, pemerintah harus ditangkap sebagai punya duit untuk tetap membiayai BBM. Ya kan? Artinya apa? Fiskal kita harus kuat gitu loh. Nah, salah satu yang bisa bikin fiskal kita kuat adalah dengan menghapus MBG. Ini kan dananya luar biasa, ya kan? 335 triliun itu luar biasa loh, Mas. Tapi kan ini kesannya kan program utama Presiden Prabowo, Prof. Ya, mau program utama kayak mau program apa kayak, yang udah jelas ini pertama adalah bakar duit. Maaf aja ya. Dan yang kedua juga, kalau memang mau program MBG, kok kenapa dananya sampai begitu besar? Bener nggak sih kita yang butuh gizi itu 83 juta anak sekolah? Setahu saya paling cuma 5-6 juta dan itu di daerah-daerah tertinggal. Tapi maaf, Prof. Ferry kan juga waktu masa kampanye itu masuk dalam timnya Pak Prabowo ya, di dalam Dewan Pakar kan. Malah di cita-citanya di atas 400 triliun waktu itu. Nah itu dia. Diskusi di situ gimana, Prof, dulu? Wah enggak, itu bukan, nggak bisa dianggap sebagai diskusi. Di situ bukan forum diskusi ya. Ya kan, pada waktu itu adalah forum kampanye. Ya kan, walaupun saya sebagai ekonom ya ketawa-tawa aja gitu kan ya. Masa maksudnya sebagai bahan kampanye itu apakah setelah kampanye selesai menang dan kemudian nggak harus dilaksanakan? Atau gimana? Saya berharap begitu. Saya pikir apa yang tidak masuk akal kan nggak bisa diteruskan karena nggak ada duitnya gitu kan ya. Kita kan lagi keteteran nih masalah APBN ya, itu dengan tingginya debt service ratio kita kan gitu ya kan. Harusnya ya saya pikir nanti pasti dirasionalisir gitu loh ya. Sekarang oke lah dipakai program sebagai jalan tapi dirasionalisir ya kan ya. Ya tadi saya katakan mungkin cuma butuh 5, 6, 7 triliun. Kok ini sampai 335 triliun? Terus sedangkan penolakan yang perlu MBG mungkin cuman berapa 4 juta 5 juta. Paling 4 juta 5 juta orang dan daerah-daerah tinggal ya? Tidak seluruhnya 83 juta. Lantas dipakai alasan nanti nih bangsa kita bangsa besar tingginya 180 ya kan. Saya ketawa gitu loh. Ini kan akibat ada stunting nih. Saya nggak rela rakyat saya ngelihat kayak begitu loh. Stunting itu nggak bisa pakai MBG. Stunting itu pencegahan ya. Jadi semuanya nggak masuk akal. Malah lebih gila lagi statement dari Pak Rahmat Pambudi yang mengatakan ya Menteri Bappenas ya? Yang mengatakan MBG lebih penting dari lapangan kerja. Saya bingung. Ini sekolahnya di mana ya? Tugas negara itu menciptakan lapangan kerja, bukan ngasih makan rakyatnya kayak ayam gitu kan. Nah, karena MBG tadi sudah disebut, tapi ini memang yang menyerap konsumsi besar sekali untuk APBN ya dalam konteks keuangan kita ya. Nah, dalam konteks geopolitik sekarang ini itu mestinya kurangi dulu atau seperti apa? Ya dimoratoriumkan aja gitu loh, karena kita perlu yang namanya fiscal buffer yang lebih tebal ya kan ya. Kok malah bela-belain sampai ke luar negeri untuk ngutang gitu kan. Ini kan udah kelewatan gitu loh ya. Kayak seolah-olah nih sampai orang kan akhirnya pada bertanya ya, ini ada apa sih dengan MBG ya? Kok dipaksakan sekali? Kan tadi juga kita lihat beredar sekolah di mana sih, di Banyuwangi, di mana menolak MBG. Ya kan semua. Akhirnya kan masyarakat pelan-pelan sadar gitu loh ya. Dan ini juga nggak gratis, yang dibilang makan bergizi gratis dari mana? Ini kan bukan duit APBN. Presiden. Ya kan ini kan dari APBN, bukan duit dari presiden duit pribadi. Pajak, ya. Duit pajak. Kan gitu. Nah, dalam konteks geopolitik lagi ini, karena yang sudah terjadi itu kenaikan harga minyak dunia ya. Dan kita di Indonesia sebagai negara yang net importer untuk energi ya. Ini kan sampai hari ini kan belum ada kenaikan signifikan yang katakanlah kalau kita melihat Filipina sudah sampai warningnya sudah sampai ini bukan resesi, apa istilahnya itu, krisis energi. Sementara kita seperti seolah-olah masih baik-baik saja. Khawatirnya kita seperti dinabobokkan bahwa yang perang di sana, dan kita mungkin walaupun Presiden Prabowo sudah meminta Menteri Bahlil untuk mencari sumber-sumber yang lain, dan itu juga tidak mudah kan ya dalam situasi ini ya. Kalau melihat ini selain soal MBG tadi, apalagi Prof? Selain ini kan semua untuk fiskal supaya kuat kan ya. Iya, kalau saya ngeliatnya gini,
apa spending apa yang tidak perlu itu dimoratoriumkan dulu. Prioritas sekarang bagi pemerintah adalah menjaga harga BBM tidak naik yang akan membebani rakyat, dan untuk itu diperlukan uang yang cukup, kan gitu, ya kan? Misalnya gini, Mas punya 100 juta, udah mau piknik ke Paris, tapi di rumah Mas lihat misalnya ibu sakit. Kan Mas harus pilih, ya kan ya? Ibu bawa ke rumah sakit atau saya pergi ke Paris. Kalau Mas bilang saya pergi ke Paris, ya kan ya, dia kalau umur kan di tangan Tuhan, kan lucu gitu lah. ya kan tentu nggak begitu lah ya. Yang mana yang jadi prioritas dulu kan. Ke Paris kan bisa ditunda, ya kan. Tapi kalau ibu meninggal kan nggak bisa ditunda, kan gitu, ya kan. Oke, kalau dalam konteks ini tentu untuk memperkuat ini ya, fiskal kita ya, memperkuat fiskal kita ya. Jadi prioritas untuk hal-hal yang mungkin bisa ditunda itu di moratorium. Apalagi Prof. Ferry dalam konteks menghadapi geopolitik seperti sekarang ini. Satu, udah jelas yang paling besar makan posnya di OPBN itu adalah MBG ya Mas ya. Nah yang kedua itu katanya juga ada koperasi merah putih. Koperasi desa merah putih ya. Tapi katanya kalau koperasi desa merah putih bukan dari APBN ya. Katanya minjam dari bank lah misalnya gitu kan ya. Tapi ini kan kembali lagi dana yang keluar walaupun itu bukan dari APBN, itu kan dana yang tidak produktif gitu kan ya. Bisa survive nggak sih itu koperasi? Kita lihat bagaimana lah beberapa contohnya ya, karena dibangun di tengah sawah gedungnya gitu kan ya. Tiba-tiba impor 105.000 mobil dari India gitu kan. Nah ini kan semuanya kebijakan-kebijakan yang aneh di mata masyarakat gitu loh. Sebodoh-bodohnya rakyat tuh mereka bisa berpikir bahwa ini semua aneh gitu loh. Nah selanjutnya untuk fiskal itu sendiri ya kan. Nah sekarang usahakan bagaimana fiskal itu dijaga seketat-ketatnya dengan satu prioritas, yaitu jangan sampai harga BBM ini tidak bisa disubsidi sehingga menambah beban kepada masyarakat yang daya belinya memang sudah jatuh dan juga efeknya terhadap inflasi. Nah, terlepas dari subsidi BBM, walaupun Pak Purbaya bilang itu risikonya Pertamina itu. Nah, ini kan lucu. Artinya itu Pertamina yang tanggung itu kan. Pertamina kan dapat yang namanya kompensasi sama subsidi kan dari pemerintah. Nah, kalau Pertamina yang menanggung nanti artinya Pertamina akan mengeluarkan surat utang kan. Kalau nggak sanggup ya kan ya. Tambah lagi beban kita kan, utang secara agregatif makro ya. Jadi ini nggak bisa kayak gitu loh ya, nggak bisa ngelempar sekarang kan lempar ke Pertamina. Karena ini bagian dari semua sirkulasi ekonomi juga, ya. Kan? Gitu. Dalam konteks ini bagaimana menjelaskan ke publik supaya kita paham bahwa apa yang terjadi dalam geopolitik, kemudian kenaikan harga minyak yang naik, sementara kita tetap harus menjaga subsidi supaya tidak memicu inflasi. Apa sih resiko terbesar kalau kemudian itu tidak dikelola dengan firm sehingga inflasi nggak bisa dijaga? Ginilah, yang udah jelas kita harus pahami dulu. Perang ini long lasting atau tidak? Itu ya. Karena ini akan menentukan harga minyak, gitu kan ya. Nah, Anda harus bikin yang namanya skenario. Ya kan, worst case scenario, ya kan, baseline skenario, sama yang namanya best case scenario. Nah, saya ngambil baseline skenario aja. Saya bilang perang ini tidak cepat berakhir, ya kan. Nah, satu, ya kan. Ini worst scenario ya. Ini boleh baseline lah, ya kan ya. Nah, yang kedua, Iran punya kepentingan menjaga harga minyak tetap tinggi, apalagi sekarang Selat Hormuz di tangan dia de facto. Tinggi itu di angka 100, di atas 100. Tadi 108 Brent balik lagi gitu kan, sulit $100 per barrel ya. Iya, anggap asumsi yang $70 ICP tadi udah nggak berlaku lagi dalam APBN, ya kan? Di APBN kita masih 70 untuk harga minyak. Ya nanti kita harus perhitungkan seandainya ini contoh perang Ukraina Mas, itu orang bilang kan waktu itu cuma 2 bulan. Sampai sekarang kan belum pernah selesai, bertahun-tahun. Nah coba kalau kita ambil skenario, misalkan harga minyak di atas 100 ini 1 tahun, apalagi kalau lebih lama, ini gimana ini? Kalau bisa nggak terus-terusan kita mensubsidi BBM, ya kan? Satu hal. Yang kedua, jangan lupa juga produsen ya, industri ini kan nggak dapat subsidi, pasti dia akan pass through ke
produk akhirnya. Yang terjadi inflasi, masyarakat daya belinya drop. Ya kan, mungkinan mereka juga yang namanya company dengan raw material yang mahal, marginnya makin tipis, ya kan ya. Kalau margin tipis bisa terjadi PHK loh. Ya kan, ini harus diperhitungkan juga. Di samping penerimaan negara dari pajak, corporate tax juga berkurang. Nah ini kan semua skenario yang masuk akal. Kalau boleh dirinci, Prof. Jadi kalau harga energi naik, harga minyak naik, kemudian keturunan produk-produk turunannya itu apa saja yang paling rentan ya untuk sampai itu naik? Banyak Mas, itu kan ke pembeli bebannya kan? Iya banyak, itu kan dari yang namanya packaging Indofood, ya plastik ya, Wing Food, ya kan sampai ke obat-obatan, ya kan. Nah yang paling krusial pemainnya itu di sini kalau nggak salah Chandra Asri ya, petrokimia. Dan sempat Chandra Asri melakukan memberikan pernyataan dia force major. Artinya kalau force major ya saya nggak bisa produksi dengan harga minyak yang tiba-tiba dari 60 naik ke 100, naik itu gila loh Mas. Ya kan itu lebih dari 50% loh. Ya. Nah ini kayak gini-gini kita harus bikin skenario-nya, kita harus simulasi. Ya kan the worst skenario apa sih, baseline skenario apa kan, itu semua simulasi gitu loh ya. Nah ini kayaknya pemerintah kita nih nggak punya sense of crisis ya. Karena masuknya ke produk-produk rumah tangga itu ya. Oh iya pasti Mas, semuanya kena. Nah, harga minyak naik namanya harga energi naik, semua kena gitu loh ya. Mau bikin apa aja pasti kena karena kan energi kita pakai. Apalagi kalau harga listrik sampai dinaikin. Waduh ini repot lagi kan. Nah, oke. Ini dampak geopolitik, perang dan kemudian harga minyak yang tinggi. Ini bagaimana menjelaskan juga kemudian kaitannya dengan rupiah terhadap dolar ya. Yang kita tahu kan menyentuh 17.000, bahkan hari ini 17.030 ya hari ini ya. Nah, gimana Prof menjelaskan ke publik bahwa kita memang harus hati-hati, selain tentu pemerintah yang harus mengambil kebijakan secara tepat tuh. Sebelum perang Iran aja rupiah under pressure, kan? Terus-terusan ya. Semasa pemerintahan Prabowo ini rupiah terus-terusan naik, under pressure, dolar naik terus. Nah, sekarang nih saya kasih tahu ya kan. Kalau kita pakai yang namanya real effective exchange rate ya, REER ya kan? Itu seharusnya harga dolar yang wajar tuh 16.000 Mas, bukan 17.000. Ya kan? Artinya apa? Dolar ini udah terlalu overvalued. Rupiah undervalued. Tapi pertanyaannya, kenapa orang tetap memburu dolar yang udah terlalu mahal? Tentu karena market expectation bahwa rupiah akan terus melemah. Ya kan, walaupun kita pakai ukuran tadi real effective exchange rate udah kemahalan dolar. Tapi kalau orang bilang I keep buying dolar, tentu dia punya ekspektasi bahwa dolar akan naik terus, rupiah akan melemah terus, kan gitu logikanya ya. Nah, dibandingkan dengan currency lain juga rupiah tuh yang terburuk, ya kan? Currency lain pada saat currency lain menguat terhadap dolar, kita malah melemah. Ya kan? Ini kan udah bukti bahwa ekonomi kita tidak baik-baik saja. Jangan salahkan dolarnya gitu loh. Kan jadi gitu. Ini hal yang serius ya dalam konteks ini, apalagi ini soal geopolitik kan masih belum ketahuan perangnya akan lama atau sebentar kan, dan rasa-rasanya agak lama ini kalau melihat situasi. Amerika juga begitu ya. Nah, sekarang apa yang mestinya masyarakat sikapi? Kalau tadi kan Prof Ferry memberikan kritik ke pemerintah, apa yang mesti diancang-ancang nih masyarakat menghadapi situasi seperti ini, sementara pemerintah juga kita lihat terlihat optimistik gitu. Gini, masyarakat sebetulnya adalah subjek yang tidak bisa bikin apa-apa ya, cuma menerima nasib. Ya kan ya, kalau harga naik ya gue mau bikinnya, masa mau ngamuk kan gitu, nggak mungkin ya. Saya Alfamart mau dibom kan nggak mungkin gitu kan, kenapa harga lebih mahal gitu kan ya. Nah, sebagai subjek yang tidak bisa berbuat apa-apa, yang bisa kita lakukan cuma satu ya kan, lakukan pengeluaran yang tidak masuk akal itu, yang sifatnya pleasure ya kan, pelesiran, jalan-jalan tidak necessary sebaiknya dikurangin. Artinya sedia payung sebelum hujan ya kan. Apalagi Mas ya, kita nih Juli nanti ini, setelah Juli menghadapi El Nino. El Nino Godzilla yang katanya sih sangat ganas, bisa membuat
panen itu gagal, ya kan? Nah kalau panen gagal, tentu karena kering ya, iya situasi karena kering sama sekali. Di samping harga pupuk juga yang udah naik 2 kali lipat akibat perang Iran ini. Ini semuanya dahsyat loh. Jangan anggap enteng, walaupun sekarang kita ini baru aktif kemarin ya Senin ya, normal lagi ya, belum merasa. Saya khawatir nanti minggu-minggu depan tuh udah mulai berasa ya kan, pass through daripada kenaikan harga minyak ke produk-produk yang ada di Alfamart misalnya atau di Indomaret ya kan, consumer goods ya, yang sehari-hari kita butuhkan. Ya kan, ini bisa terjadi dengan cepat ya, seperti negara-negara lain seperti Mas bilang tadi, Filipina udah bilang kita energi krisis. Ya kan, apalagi Malaysia, Singapura, ya kan, dan negara cuman kita yang tidak seolah-olah tidak punya sense of crisis gitu loh. Apakah juga penting menyiapkan psikologi masyarakat ya, bukan meninabobokan kita baik-baik saja, justru menyiapkan mental masyarakat, bukannya itu lebih penting ya, Prof ya? Gini, kalau kayak gitu-gitu menyiapkan mental masyarakat sih, basically masyarakat udah tahu dari kenyataan sehari-hari. Yang kita harapkan bagaimana pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengurangi pain, sakitnya masyarakat dengan daya beli yang turun gitu kan. Nah, ada beberapa program katanya dari pemerintah akan memberikan kayak semacam bansos apa BLT gitu ya. Ya, social safety net waktu ya misalnya ya. Nah, kembali lagi kan pertanyaannya duitnya dari mana? Dari ngutang atau memang itu dari pajak? Itu sepertinya belum dibahas ya soal itu belum, ya, kemungkinan ya kan? jaring pengaman sosial itu ya. Benar. Nah, kalau ngambil APBN yang sekarang yang ada ya, kalau mau ngutang lagi ada kemungkinan ya susah sekali nyari ngutangnya ya. Mengeluarkan obligasi lagi nanti masyarakat minta, wah kalau bisa 8% baru gua mau beli obligasinya kan gitu. Artinya kan cost of fund-nya tinggi sekali. Tadi makanya saya bilang ya kan, inilah untuk meredam kekhawatiran masyarakat, stop aja MBG moratorium kan, karena itu dananya besar sekali. Jangan dipaksakan 335 triliun loh Mas. Ini rating agency saya ngerinya, takutnya nanti di bulan Juni atau Juli itu rating agency Moody's, Fitch, dan S&P mendowngrade kita punya rating dari investment grade triple B, one notch lower, 1 notch lebih rendah menjadi non investment grade. Ini dolar itu bisa ngacir. Dampaknya investor akan kabur karena ya. Risiko premiumnya naik, harga-harga obligasi jebol, harga saham jebol, ya mereka kabur terjadi capital flight, dan bukan tidak mungkin loh dolar nyelonong ke 20.000, logikanya kan gitu. Nah, sekarang kalau di tingkat masyarakat tadi kan seperti itu ya, masyarakat sudah merasakan sebenarnya sulitnya ya, dan yang penting mengurangi dampak pain-nya atau sakitnya dengan mungkin jaring pengaman sosial perlu dipikirkan ya. Tetapi di tingkat pemerintah sendiri, bagaimana menjaga stabilitas rupiah di satu hal, kemudian juga soal rating tadi supaya investor nggak lari. Saya itu bilang gimana, Prof? Resepnya tadi ya kan, moratorium kan pengeluaran yang besar itu yang tidak penting gitu loh. Ya, ibarat kata kalau masyarakat pengeluaran pleasure yang mungkin tidak perlu tunda dulu gitu ya. Juga, pemerintah juga harus melakukan hal yang sama mestinya ya. Itu aja, kita dihadapkan pada fait accompli ya, dengan harga minyak yang tinggi kan kita di luar kontrol kita harga minyak ya kan, ini kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol adalah budget kita kan gitu ya. Iya. Nah, mungkin ada hal yang selain soal memperkuat fiskal tadi, apalagi Prof, kalau katakanlah Prof Ferry menyampaikan langsung kepada pemerintah hal-hal yang memang harus dilakukan sebelum terlambat. Itu aja dulu, kembali lagi ya, kalau opsi-opsi yang lain juga kan sekarang kita nggak tahu ya. Tapi udah jelas yang paling urgent, necessary adalah bahwa uang 335 triliun itu bukan uang kecil loh. Yang untuk MBG untuk MBG itu aja kalau bisa dikatakan di deklarasi kita moratoriumkan, apalagi kalau dia bilang kita stop ya kan, itu kepercayaan terhadap dolar, terhadap rupiah mungkin balik loh. Karena apa, dianggap pemerintah ini nggak ngutang lagi nih, masih cukup nih 335 triliun loh, bisa lah jadi bumper ya untuk mensubsidi BBM gitu kan, lebih lanjut walaupun 1 tahun lamanya gitu kan ya. Iya. Memang dibakar. Nah, ada hal lain lagi nggak? Misalnya apakah perlu mulai dibahas soal social safety net tadi? Karena kan situasi perang kan belum menentu nih apakah akan segera berakhir. Walaupun Trump mengatakan 2-3 minggu lagi. Tapi kan nggak bisa Nah, ini jadi masalah Mas. Good question. Si Trump ini orang yang sangat hektik. Ini hari dia bilang A, besok dia bisa balik badan. Ya kan, kayak kemarin dia bilang kita udah keluar aja. 2 minggu lagi Amerika akan cabut dari Middle East. Artinya perang selesai.
Tapi barusan nongol lagi berita kita hajar Iran. Nah ini kan membuat harga minyak fluctuating very wide ya. Dan ini lebih menyulitkan bisnis loh. Ya kan karena fluktuasinya kan. Ya kan kalau stabil mungkin orang bisa bilang oke, stabil di 100 gue bisa hitung lah ongkos produksi gue berapa kan gitu kan. Tapi ini kalau fluktuasi 110 turun lagi 90 ya orang bisnis susah mas. Ya. Dan ini bagi para pebisnis terhindarkan situasi yang tidak menentu itu ya. Iya makanya akhirnya apa mereka bilang waduh sulit ini mempertahankan bisnis kayak gini. Kita nggak bisa hitung cost kita akibat fluktuasi harga minyak kan gitu. Oke, selain tadi memperkuat fiskal, kemudian mengurangi belanja-belanja yang mungkin bisa ditunda karena terlalu besar seperti MBG, apalagi Prof yang bisa itu aja dulu lah ya. Nah kalau selebihnya sih kembali lagi yang paling urgent itu. Nah selebihnya nomor 2 nomor 3 nanti kita lihat lagi di lapangan. Ya kan setelah kita melakukan yang pertama dampaknya apa sih? Misalnya ya kan ternyata oh ini positif loh terhadap rupiah. Ya kan ya nggak jadi 12 ke atas 17.000 ya. Dan di situ kita baca ngatur rencana baru. Ini kan situasi konflik di Iran kan juga masih belum akan berakhir walaupun statementnya Trump ya berubah-berubah mau keluar segala macam. Tapi dalam kondisi ketidakpastian apa yang kira-kira dampak bagi ekonomi Indonesia terutama karena tekanan global itu yang masih bisa lah diselamatkan supaya tidak jatuh pada krisis, Prof? Gini, dengan naiknya harga minyak daya beli masyarakat turun. Maka yang namanya C consumption di dalam agregat demand itu turun ya kan. Nah bisa nggak G government ini spendingnya dinaikin? Nggak bisa karena kan kita tadi perlu buffer ya kan. Lantas selebihnya komponen adalah I investment ya kan. Investment nggak mungkin masuk dalam keadaan kayak begini, artinya pasti turun lah investment gitu kan ya. Selebihnya ekspor ya kan, ekspor juga mungkin bisa drop loh. Ya dengan karena kita bisa mengalami twin deficit yaitu budget deficit and trade deficit ya. Jadi saya aneh kalau dibilang ekonomi kita bakal tumbuh 6% tahun ini yang dikatakan oleh Purbaya. Bahkan laporan OECD yang baru rilis katanya dia revise down ke 4,8%, saya anggap itu terlalu optimistis gitu loh ya. Sebab kalau dengan skenario saya maaf aja mas ya melihat tadi bahwa C jatuh, G nggak punya duit, I jatuh, X bisa jatuh, trade deficit, jadi twin deficit, APBN deficit kan katanya mau dideklar naik ke 4%, ya kan? Lantas nih lagi trade deficit akibat harga minyak, ya kan? Saya tuh nggak yakin kita bisa 3% loh, apalagi 6% gitu loh ya. Syukur-syukur nggak 0%, apalagi negatif gitu kan ya. Jadi itulah skenario saya gitu loh ya. Oke, terakhir nih. Katakanlah kan ini Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan kan pejabat penting yang menentukan berbagai kebijakan-kebijakan keuangan ini ya. Apa kira-kira pesan terakhir untuk Menteri Keuangan Purbaya nih dari Prof. Jadi dia harus berani mengatakan kepada Pak Presiden bahwa MBG harus kita stop, ya kan? Karena itu tugas dia loh sebagai istilahnya kasir negara gitu kan ya. Ya harus punya keberanian, nggak bisa terus-terusan menceritakan kepada Pak Presiden bahwa ekonomi kita baik-baik saja. Lihat itu saya ke pasar banyak orang, ya di pasar ya pastilah ada yang dagang ya kan. Pokoknya fundamental kita kuat. Nah ini nggak sesuai dengan fakta dan nggak bohongin Pak Presiden. Oke. Terima kasih Prof. Ferry Latuhihin. Kita sudah berbincang. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan diserap oleh masyarakat yang terutama oleh pemerintah supaya mengambil kebijakan dengan lebih tepat. Perdebatan ekonomi memang tidak pernah berhenti, apalagi terkait dengan dampak perang di Timur Tengah yang kita belum tahu kapan akan berakhir. Apakah kebijakan ekonomi pemerintah mampu mengantisipasi risiko yang hampir pasti terjadi? Kita review lagi podcast ini agar mudah memahami apa yang terjadi. Dan silakan Sobat DN, subscribe channel ini, ikuti berbagai platform media sosial kami @Diskursus Network. Studio kami juga bisa disinggahi, ada fasilitas toko buku Bukuku yang bisa diakses melalui bukuku.co.id atau kunjungi e-commerce kami di bukuku.story. Terima kasih Profesor Ferry Latuhihin atas analisisnya di Open Minded. Terima kasih. Thank you Mas. Terima kasih.